Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program bimbingan konseling SMA Laboratorium Unsia tahun pengajaran 2021-2022. Di mana yang pertama itu ada program tahunan, di mana di program tahunan ini yang pertama ada rasional, kedua ada dasar hukum, yang ketiga ada visi dan misi, yang keempat itu ada deskripsi kebutuhan, yang kelima itu ada tujuan, yang keenam ada komponen program, yang ketujuh ada bidang layanan, yang kedelapan ada action plan, yang ke-9 ada pengembangan materi layanan, yang ke-10 ada evaluasi pelaporan dan tindak lanjut, yang ke-11 ada sarana dan prasarana, dan yang terakhir itu ada anggaran dasar. Yang pertama yaitu ada rasional, di mana bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peran penting dalam membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas perkembangan sebagaimana tercantum dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik dan kompetensi dasar, yaitu atau disebut juga dengan SKKPD. Saat ini layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan di SMA Laboratorium Unsia menghadapi banyak sekali tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal sendiri, problematika yang dihadapi adalah sesuai dengan akademik di sekolah, yaitu belum mampu mengontrol diri, menyesuaikan diri dengan budaya, kelompok teman sebaya di sekolah, dan belum mampu menentukan pilihan karir. Fakta tersebut sejalan dengan hasil asesmen yang dilakukan beberapa waktu lalu, yakni sebagian besar dari kelas 12 IPA 1 yang belum mampu mengontrol diri, mengalami hambatan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan teman sebaya yang senantiasa sulit berbentuk kondisi belajar maupun kelompok. Yang selanjutnya yaitu ada dasar hukum, di mana dalam menyelenggarakan bimbingan dan konseling, guru bimbingan atau konselor hendaknya mempelajari, memahami, dan menerapkan landasan kinerja profesi berupa dasar hukum yang berlaku. Adapun dasar hukum yang dimaksud antara lain, yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ada juga pasal 1 ayat 6 yang berbunyi pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pasal 1 ayat 1 berbunyi, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarah, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ada juga pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan banyak dasar hukum lainnya. Selanjutnya yaitu ada visi dan misi. Yang pertama itu ada visi sekolah, yaitu menjadi sekolah unggulan berkarakter Islami, berbasis sains, teknologi, inovatif, dan kreatif. Sedangkan misi sekolahnya mengembangkan kepribadian yang taat beragama dan memiliki nilai-nilai
moral dan etika, menyelenggarakan pendidikan berbasis sains, teknologi, dan yang ketiga mengembangkan potensi entrepreneur dengan lingkungan sekolah. Dan seperti yang ada di PPT. Selanjutnya yaitu ada visi bimbingan dan konseling, di mana visi bimbingan dan konselingnya itu terwujudnya layanan bimbingan dan konseling yang profesional dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli menuju pribadi unggul dalam IMTEK dan IKTEK, inovasi dan kreatif. Sedangkan misi bimbingan konselingnya yang pertama menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik atau konseli berdasarkan pendekatan yang humanis dan multikultur. Yang kedua, meningkatkan mutu peserta didik atau konseli melalui kegiatan pengembangan potensi edu yang berkelanjutan. Yang ketiga, membentuk kepribadian peserta didik atau konseli untuk peduli dengan lingkungan belajar yang bersih, nyaman, dan menyenangkan. Dan yang keempat, meningkatkan pengembangan minat dan bakat siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada deskripsi kebutuhan, di mana deskripsi kebutuhan peserta didik dapat diidentifikasi berdasarkan asumsi teoretik dan berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan. Jadi, pada perancangan program bimbingan dan konseling untuk peserta didik kelas 12 IPA 1 SMA Laboratorium Unsiah, alat instrumennya yang digunakan itu menjadi dasar identifikasi kebutuhan. Adalah identifikasi kebutuhan dan masalah siswa atau disebut juga dengan IKMS. Aplikasi instrumen yang dilakukan ini dilakukan pada tanggal 1 Maret 2002 dengan sasaran peserta didik kelas 12 IPA 1 sejumlah 11 orang. Adapun bentuk profil kelas dari deskripsi kebutuhan yang pertama yaitu ada no item, butir persyaratan instrumen IKMS, peserta didik, jumlah responden, presentasi, prioritas, waktu layanan, dan bidang layanannya yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya ada profil siswa, di mana ada nomor induk, nomor kode, dan nama siswa, jenis kelamin, bidang masalah, pribadi, sosial, belajar, karir, jumlah masalahnya, dan presentasinya. Adapun bentuk deskripsi kebutuhan yang akan ditulis, pertama ada bidang layanan, kelompok masalah seperti jasmani dan kesehatan, butir pernyataan instrumen IKMS-nya seperti ingin mengenal lebih dalam tentang fasilitas kesehatan yang tersedia di sekolah, dan deskripsi kebutuhannya itu mengenal fasilitas kesehatan di sekolah. Dan ada juga kurang percaya diri dengan bentuk tubuh yang saya miliki, dan deskripsi kebutuhannya itu meningkatkan rasa percaya diri. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan. Di tujuan ini ada dua elemen, yaitu ada deskripsi kebutuhan yang seperti sudah dijelaskan pertama, dan ada tujuannya. Misalnya itu mengenal fasilitas kesehatan di sekolah. Jadi tujuannya itu peserta didik dapat mengidentifikasi beragam fasilitas kesehatan yang ada di sekolah, dan seperti meningkatkan rasa percaya diri tadi, yang tujuannya itu peserta didik dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dan mampu menerima fisik yang dimiliki. Yang selanjutnya itu ada komponen program,
di mana komponen program ini ada 4, yaitu layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan layanan dukungan sistem. Jadi, komponen program bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan di SMA Laboratorium Unsia ini terdiri dari 4 layanan dasar, layanan peminatan, layanan perencanaan, layanan individual, dan layanan responsif, serta layanan dukungan sistem. Jadi keempat layanan ini akan dilaksanakan di SMA Laboratorium Unsia. Layanan dasar ini tersendiri adalah memberikan bantuan kepada semua peserta didik yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sedangkan layanan peminatan dan perencanaan individual merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang tujuan utama dari layanan ini untuk membantu peserta didik atau konseli belajar, memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangannya sendiri dan mengambil tindakan secara proaktif terhadap informasi tersebut. Strategi yang digunakan dalam layanan peminatan meliputi bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individual, serta layanan konsultasi. Yang ketiga yaitu ada layanan responsif, di mana layanan responsif ini sendiri adalah memberikan bantuan terhadap peserta didik atau konseli yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan bantuan segera. Jadi tujuannya yaitu pertama memberikan intervensi terhadap peserta didik atau konseli yang mengalami kritis, peserta didik yang telah membuat pilihan dan tidak bijaksana. Dan yang kedua itu layanan ini dapat mencegah peserta didik yang berada di ambang pembuatan pemilihan yang tidak bijaksana tersebut. Jadi layanan responsif ini adalah layanan yang dibutuhkan peserta didik secara segera. Yang selanjutnya yaitu ada dukungan sistem, di mana dukungan sistem ini merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata kerja terstruktur dan pengembangan keprofesian guru bimbingan dan konseling atau konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Aktivitas tersebut dapat dilakukan seperti administrasi yang di dalamnya itu termasuk melaksanakan dan menindaklanjuti kegiatan asesmen atau kunjungan rumah. Adapun di dalam bidang layanan ini ada komponen program, yaitu bidang layanannya, materi layanan yang akan diberikan, jumlah layanan, proporsi dan perhitungan yang sudah dilakukan di SMA Laboratorium Unsia. Di kelas IPA 12 IPA 1 mendapatkan di layanan dasar mendapatkan jumlah layanannya itu ada 65 dengan profesi 36%. Sedangkan di layanan responsifnya terdapat 46 dan presentasinya 30. Dan sedangkan di layanan peminatan dan perencanaan individual itu ada 25 item dengan 20 presentasi. Dan yang terakhir ada dukungan sistem dengan 8 item dan 15 presentasi. Selanjutnya itu ada bidang layanan. Jadi bidang layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di SMA Laboratorium Unsia kelas 12 IPA 1 itu diharapkan dapat memfasilitasi aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir.
di mana di bidang layanan pribadi ini proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik itu untuk dapat memahami, menerima, mengarah, mengambil keputusan dan merealisasikan keputusan secara tanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya, sehingga dapat mencapai perkembangan pribadi yang optimal dan mencapai kepribadian, kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan dalam kehidupannya. Sedangkan di bidang layanan sosial ini, proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik dapat memahami tentang lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialami, mampu menyelesaikan diri dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnya sehingga mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan dalam kehidupannya. Sedangkan di bidang layanan belajar ini, proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik itu dapat mengenali potensi diri untuk belajar. Itu memiliki sikap dan keterampilan belajar. Keterampilan merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebahagiaan belajar, teratur dan mencapai hasil belajar secara optimal sehingga dapat mencapai kesuksesan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Dan yang terakhir itu ada bidang layanan karir, di mana proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik dapat memahami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi dan pengambilan keputusan karir secara rasional dan realistis berdasarkan informasi potensi diri dan melihat kesempatan yang tersedia di lingkungan hidupnya untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Yang selanjutnya yaitu ada rencana operasional atau sering kita kenal dengan action plan, di mana rencana operasional dibuat untuk menguraikan secara detail tidak lanjut yang diperlukan selama 1 tahun untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, rencana operasional atau action plan ini didistribusikan ke dalam tabel yang memuat bidang tujuan, komponen, strategi, sasaran, materi layanan, metode pelaksanaan, alat atau materi pendukung, rencana evaluasi dan ekuivalensi pertemuan. Action plan bimbingan konseling di kelas 12 IPA 1 SMA Laboratorium Unsia ini dapat dilihat di tabel sebagai berikut. Itu ada bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan. Sini ada contohnya seperti bidang layanan pribadi, di mana tujuannya itu peserta didik dapat mengidentifikasi beragam fasilitas kesehatan yang ada di sekolah. Sedangkan komponen programnya itu ada layanan dasar, strategi lainnya itu ada bimbingan klasikal dengan materi, judul, fasilitas kesehatan sekolah dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, kelompok besar dengan menggunakan media PowerPoint dengan evaluasi, wawancara, observasi hasil, dan angket, dan banyak lainnya yang sudah diterakan di tabel. Yang selanjutnya itu ada pengembangan materi layanan. Jadi, materi layanan ini merupakan rincian lanjutan dari identifikasi mendeskripsikan kebutuhan peserta didik dan aspek kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi, pemetaan materi layanan itu dapat diuraikan sebagai berikut. Dapat dilihat yaitu ada bidang layanan, tujuan, topik materi layanan, submateri layanan, dan waktu. Contohnya itu bidang layanan pribadi. Tujuannya itu peserta didik dapat mengetahui informasi mengenai kesehatan produksi remaja. Yang topiknya itu berjudul kesehatan reproduksi remaja. Dan submaterinya itu yang pertama mengidentifikasi kesehatan produksi, yang kedua cara menjaga kesehatan reproduksi, yang ketiga dampak tidak menjaga kesehatan reproduksi, yang waktunya yaitu 2 JP.
Jadi di setiap bidang layanan, yaitu ada bidang layanan pribadi, sosial, belajar, karir, itu akan dijelaskan di sini untuk pengembangan materinya lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu ada evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Yang pertama yaitu ada evaluasi, di mana evaluasi ini merupakan upaya atau tindak lanjut yang dilakukan untuk menentukan ketercapaian atau derajat kualitas kemajuan bimbingan dan konseling yang mengacu pada kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Sedangkan pelaporan ini pada hakikatnya merupakan kegiatan menyusun dan mendeskripsikan seluruh hasil yang telah dicapai dalam evaluasi proses maupun hasil dalam format laporan yang dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terlibat tentang keberhasilan dan kekurangan dari program bimbingan konseling yang telah dilakukan. Yang selanjutnya itu ada tindak lanjut yang tindak lanjut ini dalam pelaksanaan layanan itu dimunculkan sebagai bentuk respon cepat terhadap refleksi yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling atas permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi secara proses pemberian layanan. Yang selanjutnya itu ada sarana dan prasarana. Seperti yang sudah saya lakukan asesmen di SMA Laboratorium Unsia, di mana yang pertama itu ada uraian kebutuhan. Di sini ada dua, yaitu ruangan bimbingan dan konseling kelompok dan perangkat komputer nih. Jadi spesifikasinya itu di ruangannya yang dibutuhkan yaitu ruangan 3x4, arus listrik, kursi sebanyak 12, meja, kipas angin, dan penerangan. Satuannya itu ada 1 dengan harga 12 juta. Manfaatnya efektivitas pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kelompok. Dan ada juga perangkat komputer, di mana di SMA Laboratorium Unsia ini di ruangan BK-nya itu tidak terdapat perangkat komputer. Ada tetapi tidak berfungsi lagi. Jadi maka diperlukanlah perangkat komputer ini, di mana yang diperlukan itu ada perangkat komputer seperti mouse, harddisk, keyboard, dan infocus dengan satuan 1 perangkat dengan harga 8 juta. Yang manfaatnya itu mengolah, menghimpun dan menyimpan data peserta didik serta data administrasi lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada anggaran biaya. Yang pertama ada kegiatan di mana ada karya wisata, di mana di sini membutuhkan 4 orang peserta didik, di mana setiap peserta didik itu ada dikali 60.000, jadi jumlahnya itu ada 240. Ada bahan habis pakai seperti kertas, Peter dan isi, spidol dan penghapus, CD dan flash disk, di mana itu sudah tertera seperti yang ada di tabel dengan jumlah 1.360.000. Dan selanjutnya itu ada program semester. Pada kelas 12 IPA 1 SMA Laboratorium Unsia pada tahun pengajaran 2021-2022, di mana persiapan yang dilakukan itu yang pertama pembagian tugas guru bimbingan dan konseling, yang tujuannya itu untuk tercapainya efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu ada asesmen kebutuhan, di mana tujuannya itu untuk terungkapnya kebutuhan atau permasalahan dari peserta didik. Yang ketiga yaitu menyusun program bimbingan konseling yang bertujuan agar layanan bimbingan dan konseling itu lebih terarah dan transparan serta tepat sasaran. Yang keempat itu ada konsultasi program bimbingan dan konseling yang tujuannya itu untuk
mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan komite. Yang terakhir yaitu mengadakan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling yang tujuannya untuk terpenuhinya kebutuhan sarana yang menunjang keberhasilan layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Sebagaimana yang sudah teman-teman lihat di PPT, di sini ada contohnya layanan bimbingan dan konseling layanan dasar, yaitu bimbingan klasikal. Di situ ada contohnya kecanduan yang merusak, di mana kecanduan merusak ini memiliki tujuan agar peserta didik itu dapat mengidentifikasi dampak bahaya rokok, miras, dan narkoba. Ini termasuk layanan pribadi, di mana fungsinya untuk informasi dan pemahaman peserta didik yang akan dilakukan pada minggu pertama di bulan pertama. Di sini ada juga program semester genap, sama seperti program semester ganjil. Yang perlu kita lakukan itu persiapan, di mana pertama itu kita harus pembagian tugas guru bimbingan dan konseling, di mana tujuannya itu sama, yaitu untuk tercapainya efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Di semester genap ini contohnya itu ada layanan responsif di bimbingan klasikal, yaitu contohnya meningkatkan minat baca remaja, di mana ini merupakan layanan bimbingan belajar dengan tujuan agar peserta didik itu dapat meningkatkan minat baca dengan memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan. Sedangkan fungsi bimbingan dan konselingnya itu untuk pemahaman dan penyaluran. Slide selanjutnya itu ada lampiran, di mana di situ ada RPL konseling kelompok. Sekian presentasi program bimbingan dan konseling yang saya buat. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.